Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari Pak Syarif Jadi yang saya ambil dari materi pengertian atau konsep dasar delik pers. Di dalam dunia jurnalisme yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu, batasan antar kebebasan pers dan tanggung jawab hukum seringkali menjadi area abu-abu yang kompleks. Delik pers sebagai pelanggaran hukum dapat dalam praktik media menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh jurnalis dan lembaga pers dalam menjaga keseimbangan antara menyampaikan informasi dan menghormati hak individu. Delik pers pada jenisnya tidak pidana yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik dan pencapaian informasi oleh media. Dalam konteks hukum, delik biasanya mencakup berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pers, baik itu individu, jurnalis, maupun lembaga media. Delik pers adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindak pidana yang terkait dengan praktik pers. Ini bisa melibatkan berbagai bentuk pelanggaran hukum dilakukan oleh media, seperti pencemaran nama baik, pencemaran informasi palsu, atau pelanggaran hak privasi. Yang marak sekarang terjadi adalah hoax. Undang-undang mengenai delik pers bertujuan untuk menyeimbangkan kebebasan pers, perlindungan hak-hak individu, kepentingan publik. Delik pers terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama itu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik terjadi ketika media atau jurnalis menyebarluaskan informasi yang tidak benar, merugikan reputasi seorang. Dalam beberapa kasus pencemaran nama baik dapat berujung pada tuntutan pidana yang terbukti bahwa penyebaran informasi tersebut dilakukan dengan niat jahat atau verifikasi yang memadai. Yang kedua itu ada penyebaran informasi palsu, dalam kurung hoax. Penyebaran berita palsu atau hoax merupakan delik pers yang semakin relevan di era digital. Media yang secara sengaja atau karena kelalaian menyampaikan informasi yang tidak benar dapat dihadapkan pada tuntutan pidana, terutama jika informasi tersebut mengarah pada kerugian pada masyarakat. Yang ketiga itu ada pelanggaran hak privasi. Pelanggaran hak privasi ketika media mengungkapkan informasi pribadi seseorang tanpa izin atau melanggar privasi individu secara tidak sah. Contoh kasus bisa termasuk penyebaran foto informasi pribadi tanpa persetujuan. Yang keempat, penyebaran konten yang melanggar undang-undang. Beberapa konten yang diterbitkan oleh media dapat melanggar undang-undang yang berlaku, seperti konten yang mengandung kebencian rasial, ujaran kebencian, atau penghasutan terhadap kekerasan. Media menerbitkan konten semacam ini dapat dikenai sanksi hukum. Delik pers memiliki dampak signifikan bagi individu maupun masyarakat secara umum. Bagi individu, delik pers dapat merusak reputasi, privasi, dan keamanan pribadi. Di sisi lain, bagi masyarakat, delik pers menurunkan kepercayaan politik terhadap media, mengganggu kestabilan sosial, menyebabkan disinformasi yang meluas. Oke. Delik pers adalah isu penting yang harus diperhatikan dalam konteks kebebasan pers dalam perlindungan hukum. Penting bagi media dan jurnalis untuk menjalankan tugas mereka dengan etika tanggung jawab, memastikan bahwa informasi yang dapat disampaikan akurat, tidak merugikan pihak lain secara sah. Pengawasan hukum yang ketat disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban dalam praktik pers akan juga membantu menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan hak individu. Oke. Di atas telah diuraikan tentang pengertian delik yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum. Maka secara penulisan menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan delik pers. Gambaran tentang arti teknis yuridis mengenai istilah delik pers yang dalam kata-kata demikian tidak kita jumpai perundang-undangan. Kita menurut Sutamija Hadi mengungkapkan adanya pandangan yang sempit dan pandangan yang luas. Disertai pula di situ kenyataan bahwa pada umumnya para ahli memberikan
kepada delik pers arti yang lebih sempit. Sedangkan tampaknya pandangan luas dipandangkan identik dengan pemakaian istilah tersebut dalam bahasa sehari-hari. Maka dalam bahasa sehari-hari, orang mengartikan delik pers semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang pers. Suatu perumusan yang sangat luas membawa akibat hukum yang sangat jauh. Ia dapat memasukkan ke dalamnya misalnya pencurian ataupun pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pers. Perbedaan pokok yang ada antara kedua pendapat tersebut terletak pada tidak adanya syarat publikasi sebagai unsur yang perlu dari delik yang organir. Syarat publikasi untuk dapat dipidanakan sebagai suatu delik inilah yang menentukan apakah delik dapat dikualifikasikan sebagai delik pers atau tidak. Maka apabila dirumuskan secara sempit bahwa delik pers itu adalah act of self-governing when degradation at public rights order. Menurut Ridwan J. Silama mengumumkan bahwa yang dimaksud dengan delik pers ialah suatu perbuatan yang diancam pidananya yang hanya dapat dilakukan oleh pers dalam arti sempit menyangkut salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum dan terbit reguler di majalah informasi seperti koran harian dan sebagainya yang berfungsi sebagai sarana penyebaran luas informasi. Dalam arti luasnya, beliau mengemukakan bahwa delik pers mengangkut segala barang yang cetakan. Baik, definisi pertama maupun definisi kedua tentang libel, kedua-duanya menekan pihak yang dirugikan yang bersifat perorang-orangan, sedangkan definisi delik pers oleh Suringa menekan pihak yang melakukan dan yang dirugikan oleh siapa-siapa saja, orang atau lembaga, asalkan perbuatannya bisa dipidana. Poin-poin konsep dasar delik pers. Pelanggaran melalui media massa. Delik pers adalah pelanggaran hukum yang dilakukan dengan menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik, dengan cara mempublikasikan pernyataan, informasi atau perasaan. Yang berikutnya itu ada syarat publikasi. Perbuatan delik pers baru dianggap selesai dan dapat dituntut secara hukum jika sudah dipublikasikan, yaitu berita atau informasi sudah tersebar diketahui oleh publik. Delik aduan. Banyak delik pers yang dalam kategori delik aduan yang berarti penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Sifatnya lebih pribadi dan tidak bisa dituntut secara otomatis oleh negara. Dampaknya, delik pers dapat merusak reputasi, privasi, dan keamanan individu bagi masyarakat luas dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap media dan menyebabkan disinformasi yang meluas. Yang berikutnya itu ada landasan hukum. Di Indonesia, delik pers diatur beberapa perundang-undangan konstitusional adalah pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Berikutnya itu ada peran Dewan Pers. Undang-Undang Pers juga memberikan kepada Dewan Pers untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum pers. Oke, dari beberapa uraian yang pengertian saya jelaskan, jelas di sini pers itu mengarah pada berita yang dikeluarkan seperti dalam bentuk majalah, koran, ataupun lainnya. Di sini ada beberapa poin yang menjadi dasar-dasar delik pers. Yang pertama itu yang tadi, pelanggaran melalui media massa. Yang kedua ada syarat publikasi. Yang ketiga itu ada delik aduan. Yang keempat itu ada dampak. Yang kelima adalah landasan hukum. Yang keenam adalah peran Dewan Pers. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Jaya Indonesia.